Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Yang sama kita hormati, kita muliakan guru besar kita, orang tua kita, panutan kita, murabbi ruhina Sayyidul Walid Abu Yal Habib Muhammad Rizik bin Husain Shihab hafidhahullahu ta'ala wa ra'ah. Juga yang sama kita muliakan, kita hormati para guru-guru kita, para habaib, para asatid, khusus yang hadir tengah-tengah kita, Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Attas, Al-Habib Kamil bin Tahir Al-Hamid, Al-Habib Lutfi Al-Idrus. Mudah-mudahan semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Para santri, baik santri mukim markas syariah maupun santri eksternal peserta pesantren Ramadan ke-11 yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan berkumpulnya kita pada kesempatan ini menjadi sebab wasilatul rahmat barokah dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Baik, agenda untuk siang hari ini yaitu ada pelepasan dan penutupan daripada pesantren Ramadan yang nanti akan langsung disampaikan oleh Abuya. Namun sebelum atau sambil kita menunggu, ada beberapa agenda yang kita bisa laksanakan saat ini. Pertama yaitu pesan dan kesan santri. Nanti ada perwakilan dari santri mukim 1 orang dan juga santri mufassirin yang pasaran ya, yang ikut sanlat 1 orang. Kemudian nanti kedua ada pengumuman lomba kultum dan lomba apa? Jurnalis. Ya, ada lomba kultum dan lomba jurnalis. Dan setelah itu nanti setelah datang Abuya, penyerahan sertifikat untuk peserta pesantren Ramadan dan pemberian ijazah daripada munajat, pengamalan munajat dan amanah dari beliau. Tapi untuk mempersingkat waktu, mari kita awali acara ini dengan membacakan suratul Fatihah untuk menambah keberkahan acara kita pada siang hari ini. Al-Fatihah ala mana wa aslafuna salihun wa ala mana wa ibu ya Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Shihab ala hadhihi niyah wa kullin salih wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Acara kedua yaitu penyampaian pesan dan kesan santri. Pertama kita panggilkan dari santri pesantren Ramadan. Silahkan perwakilannya untuk maju ke depan. Siapa yang sudah ditunjuk, yang sudah untuk mewakili ya, dari pesantren Ramadan? Afik, salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma fasalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati muassis, pendiri Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markas Syariah Megamendung, beliau Abuya Sayyidul Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Shihab, yang semoga Allah berikan beliau panjang umur, beliau diberikan kemenangan perjuangannya dan diberikan hidayah kepada musuh-musuh yang tadinya membenci beliau menjadi mencintai beliau. Tidak lupa kepada almarhumah Ummuna Syarifah Fadlun binti Fadil bin Yahya, semoga Allah jadikan makbarah beliau menjadi makbarah yang termasuk taman dari taman-taman surga. Amin Allahumma amin. Tidak lupa kepada
Raisul Muassasah Al-Habib Alwi bin Smith, juga kepada Raisus Syu'unit Talabah beliau Al-Habib Muhammad bin Hussein Al-Attas, juga kepada istri beliau Syarifah Humayra binti Syihab, juga kepada seluruh asatidah, kepada beliau Habib Kamil Al-Hamid, Al-Habib Lutfi Al-Idris, Al-Ustadz Kiai Asep Al-Bantani, Kiai Asep Abdul Qadir Jailani, beserta seluruh asatidah Pondok Pesantren Markas Syariah yang tidak bisa Al-Fakir sebut asma karim beliau satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Semoga Allah berikan kepada beliau-beliau, kepada guru-guru kita, diberikan panjang umur, diberikan kesehatan, diberikan kesabaran dalam mendidik kita, dan diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fakir di sini menjadi wakil dari teman-teman seluruh santri Ramadan, ingin menyampaikan kesan dan pesan, dan karena Al-Fakir mengikuti perintah dari guru, Al-Fakir disuruh untuk menyampaikan kesan dan pesan. Pertama, pesan dari Al-Fakir dan teman-teman kepada seluruh asatidah, kami hanya mengharap ridho guru-guru, kami mengharap doa dari guru-guru, supaya kami menjadi santri-santri, kami menjadi anak-anak yang baik, kami menjadi anak-anak yang soleh, kami menjadi anak-anak yang lebih baik dari sebelumnya, dan bisa meninggalkan seluruh keburukan-keburukan yang pernah kami lakukan. Lalu kesan kami selama menjadi santri Ramadan di sini banyak sekali, tidak bisa kami sebutkan semuanya. Baik-baik semua. Tidak ada kesan yang tidak baik di pesantren ini. Guru-guru yang begitu istiqomah dalam mengajar, begitu istiqomah, begitu telaten dalam mendidik kita. Tidak hanya mengajarkan ilmu, tapi beliau-beliau juga mendidik akhlak kita. Kita dididik menjadi anak yang bisa menjadi kebanggaan untuk orang tua kita, kebanggaan untuk guru-guru kita insyaallah. Kesan yang kedua, anak-anak santri Mukim Markas Syariah semuanya berakhlak baik. Kami merasa sangat dihormati. Kami sudah merasa seperti saudara sendiri. Kami tidak dianggap tamu di sini. Kami dianggap menjadi keluarga. Itu kami sangat mengucapkan terima kasih. Jazakumullah ahsanal jaza, jazaan khairan katsira. Semoga Allah membalas antum semua lebih baik dari yang antum berikan kepada kami. Lalu mungkin kesan-kesan dari tempat-tempat di sini, masya Allah, pondok Markas Syariah ini pondok yang barokah, pondok yang bersih, pondok yang sejuk buat hidup. Di dalam hati juga rasanya sejuk, di dalam akal kita juga sejuk. Al-Fakir ingat, di dalam kitab taklim termasuk salah satu yang menambah kecerdasan adalah melihat hijau-hijauan. Jadi di sini pantas saja kalau santri-santri MS itu cerdas-cerdas, masya Allah. Karena setiap hari lihat hijau. Sedangkan kalau di kota-kota nggak ada, jarang. Mau lihat pohon aja susah, ya kan? Kalau di sini, alhamdulillah, bisa lihat Gunung Salak, bisa lihat Gunung Gede Pangrango, tiap hari ada tadabbur alam. Itu keempat kesan kami tentang tadabbur alam. Kami dikenalkan tentang alam. Kami dikenalkan untuk bersyukur, diajari untuk bersyukur betapa besar nikmat Allah yang berikan kepada kami, diberikan kepada kami semua. Kami diajarkan untuk hidup sehat, untuk menjaga kesehatan, rutin berolahraga, walaupun dalam keadaan puasa. Lalu ada juga kesan kelima, yaitu tarawih. Di sini ada khotam tarawih, tapi tetap menggunakan syariat-syariat yang berlaku, yaitu tetap ada tumakninah dan sebagainya. Sedangkan ada di beberapa tempat disayangkan, ada khotam tarawih, tapi tidak ada tumakninahnya. Tapi di sini masya Allah ada khotaman Quran di dalam tarawih, tapi tidak meninggalkan tumakninah. Masih banyak lagi kesan-kesan yang tidak bisa kami sampaikan semuanya. Intinya kesannya baik dan baik. Mungkin cukup sekian dari Al-Fakir. Banyak salah dari Al-Fakir dan teman-teman semua kepada asatidah, kepada saudara-saudara, teman-teman santri
di markas syariah, betul-betul Al-Fakir dan teman-teman minta maaf. Betul-betul Al-Fakir dan teman-teman minta ridho antum semua. Betul-betul Al-Fakir dan teman-teman minta doa antum semua supaya Al-Fakir dan teman-teman tetap bisa menjaga nama baik markas syariah dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan apapun. Mungkin cukup sekian dari Al-Fakir. Banyak salah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairal jazaa. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada perwakilan dari peserta santri pesantren Ramadan yang sudah menyampaikan pesan kesannya yang sangat luar biasa. Selanjutnya perwakilan dari santri Mukim MS. Silakan, mau kelas berapa yang mewakili menyampaikan pesan kesan selama kegiatan pesantren Ramadan? Ya, mau kelas berapa? Atau dari orsamanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan beribu-ribu nikmat. Yang salah satu nikmatnya itu kita bisa dikumpulkan di majelis yang insya Allah diberkahi Allah yang di masjid mulia ini. Yang kedua, salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi kita, baginda kita, suri tauladan kita, Nabi Yuna Muhammad, yang beliau telah membawa zaman keterangan, zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan iman dan takwa seperti saat ini. Yang Al-Fakir hormati, yakni Sayyidil Walid Abuya Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Shihab, kita doakan semoga beliau dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dilancarkan semua urusan beliau dan dimenangkan dalam semua langkah perjuangan beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula bersama istri beliau Asy-Syarifah Al-Hubaba Umuna Syarifah Fadlun binti Fadil bin Yahya, kita doakan semoga beliau diampuni semua dosa-dosanya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa salam hormat Al-Fakir kepada Raisul Muassasah Al-Habib Alwi bin Smith dan Raisu Qismu Syu'uni Talabah Al-Habib Muhammad bin Hussein Al-Attas ma'a zawjatihi Asy-Syarifah Humairah binti Al-Habib Muhammad bin Hussein Shihab. Kita doakan semoga beliau dipanjangkan umurnya, diistiqomahkan dalam mendidik kita dan diberikan keturunan yang saleh dan salehah. Amin amin ya rabbal alamin. Afan Ustaz Al-Habib Al-Fakir, ismi Haji Maulana Zamzami, ana min saung Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan ana min Purbalingga Jawa Wusta. Mohon maaf, izin sengaja Al-Fakir mencatat untuk pesan dan kesan selama Al-Fakir belajar di markas syariah ini. Karena sering Al-Fakir lupa kalau ingin menyampaikan sesuatu di hadapan orang banyak, apalagi ini di hadapan guru-guru besar dan di hadapan orang banyak. Jadi Al-Fakir mohon untuk dimaklumi. Langsung saja untuk pesan dan kesan Al-Fakir selama menjalani mondok di markas syariah ini. Al-Fakir
membagi dua, yaitu pesan untuk para santri Markas Syariah yang untuk yang pertama untuk santri Markas Syariah dan yang kedua untuk Dewan Guru. Pesan yang pertama, Al-Fakir berpesan untuk semua santri Markas Syariah, terutama untuk diri Al-Fakir pribadi. Apabila nanti para santri sudah pulang ke halaman, di rumahnya, marilah kita tunjukkan bahwa kita itu adalah santri yang berakhlakul karimah dengan cara mengamalkan apa yang telah kita pelajari di pondok ini selama di Markas Syariah. Jangan malah bermalas-malasan karena sedang liburan yang pada akhirnya tidak mencerminkan sesosok santri Markas Syariah yang dimana padahal kita di pondok ini mempelajari akhlak, mempelajari adab dan mempelajari yang lainnya. Jangan sampai kita tidak bisa mengamalkan ilmu-ilmu itu saat kita pulang di rumah. Pesan yang kedua, Al-Fakir mohon izin berpesan kepada semua Dewan Guru Markas Syariah untuk senantiasa mendoakan kami, para santri-santrinya, dan mohon ridho serta keikhlasannya untuk semua ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepada kami. Semoga kami para santri bisa mengamalkannya dan semoga menjadi ilmu yang berkah di dunia sampai di akhirat. Amin. Untuk kesannya selama Al-Fakir belajar di Markas Syariah ini, Al-Fakir merasa sangat senang sekali terutama bisa satu majlis bersama Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Attas, Al-Habib Hanif, juga Al-Habib Hamid bin Tahir Al-Hamid, Kiai Asep Agus Sofyan Al-Bantani, Al-Habib Kamil bin Tahir Al-Hamid, dan semua guru-guru yang lainnya yang Masya Allah tidak bisa Al-Fakir sebutkan satu persatu. Namun Al-Fakir sangat merasa senang sekali bisa satu majlis dengan beliau-beliau semua. Terutama bisa satu majlis, bisa bertatap muka langsung dengan Sayyidil Walid Abuya Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab. Juga yang mananya dulu Al-Fakir hanya bisa menatap muka Abuya dari televisi saja. Namun yang katanya Abuya ini adalah beliau adalah sosok orang yang radikal dan Habib yang intoleran. Tapi setelah Al-Fakir belajar di Markas Syariah, semua itu terbantahkan. Masya Allah. Setelah Al-Fakir mondok di Markas Syariah ini, Al-Fakir langsung mengetahui bahwa beliau adalah sosok yang lemah lembut, sosok yang penyayang kepada santrinya, kepada semuanya. Dan beliau adalah sosok seorang yang penuh dengan rasa cinta, dengan kasih sayang. Yang mana semua kata-kata orang yang jual itu yang tidak mengetahui siapa itu Habib Muhammad, siapa Habib Rizik itu, mereka hanya bisa mendengarkan dengan kata isu-isu dan ya kata ada orang yang tidak bisa ada kepastiannya. Maka setelah Al-Fakir belajar di MS ini, Masya Allah, Abuya adalah sosok yang lemah lembut, penyayang dan penuh dengan rasa cinta. Yang terakhir, Al-Fakir mohon kepada Dewan Asyatidah, apabila kepada ustaz-ustaz dan para habaib, apabila kelak di yaumil akhir antum tidak menemukan Al-Fakir di barisannya, datunya Abuya, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Fakir mohon, sangat semohon-mohonnya Al-Fakir sampaikan kepada baginda bahwa Al-Fakir pernah majlis bersama beliau, bersama Al-Habib semua, bersama Dewan Asyati semua dari keluarga besar Markas Syariah, dan Al-Fakir pernah satu majlis bersama Abuya Al-Habib Muhammad Al-Habib Rizik bin Muhammad Syihab. Dan mungkin hanya itu saja pesan dan pesan yang dapat Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
apabila ada benarnya itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya itu datangnya dari al-fakir semata. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan jazak. Kita ucapkan terima kasih banyak atas penyampaian pesan dan kesannya selama mondok di Markas Syariah. Baik, menginjak acara selanjutnya yaitu pengumuman. Pengumuman pertama, pengumuman lomba kultum Ramadan. Kegiatan setiap ba'da tarawih ada lomba ceramah, lomba kultum. Nah, maka setelahnya kami menilai, kemudian memperhatikan dan menimbang serta memutuskan. Maka dari peserta-peserta yang telah tampil di dalam kultum Ramadan, maka ada 4 peserta yang kami pilih sebagai juara 1, 2, 3, dan 4. Karena banyak kan peserta yang kultum, maka diambil 4 juara. Dengan nilai 85 sebagai juara keempat diraih oleh saudara Usamah Mubarak. Maju ke depan. Kemudian dengan nilai 90 sebagai juara ketiga diraih oleh saudara Sugraha Renaldi. Dengan nilai 91 sebagai juara kedua diraih oleh Said Ahmad Syarif Al-Gadri. Dan terakhir dengan nilai 95 sebagai juara pertama diraih oleh Said Umar Syahab. Ya, maju ke depan. Nah, silakan kepada guru kita Al-Habib Muhammad bin Hussein Al-Atas untuk memberikan hadiahnya kepada para juara. Juara pertama dipersilahkan kepada Habib Muhammad bin Hussein Al-Atas. Untuk juara ketiga dipersilahkan kepada Habib Kamil Al-Hamid untuk menyerahkan hadiah. Juara kedua. Untuk juara ketiga dipersilahkan kepada Habib Hamid Al-Hamid untuk menyerahkan hadiah. Untuk juara keempat dipersilahkan kepada Habib Lutfi Al-Idrus untuk memberikan hadiah. Itulah tadi juara kultum Ramadan. Pengumuman kedua, juara lomba jurnalis Markas Syariah. Juara pertama diraih oleh saudara Ahmad Hayan Hudia. Maju ke depan. Juara kedua diraih oleh saudara Muhammad Halimuddin. Juara ketiga diraih oleh saudara Alip Sa'dani Khairi. Kepada Kiai Haji Asep Jailani untuk memberikan hadiahnya
berikan sertifikat juara pertama. Untuk memberikan hadiah juara kedua, kita minta kepada Ustadz Ahmad Syihabuddin untuk memberikan hadiah sertifikat. Ketiga, Ustadz Romli ya, untuk memberikan hadiahnya. Itulah tadi juara dari lomba jurnalistik. Taib ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Sebelum menginjak kepada acara selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat untuk santri Ramadan, nah kita dengarkan terlebih dahulu pembacaan qasidah yang akan dibawakan oleh Ustadz Wirdian. Pertama, syair ini kita gubah untuk dipersembahkan kepada Buya Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. حياة الإنس في ظلم الضباب تعاني بعد إخناع العقاب أجاب الله قول خطيب ادفاع وآتاه به حق الجواب لأجل إزاحة الظلمات منهم وحمل حياتهم لهدى الصواب وذلك من خلال بروز شخص تأسى بالرسول وبالصحاب إمام ذي علو وهو رزق ومنتسب إلى آل الشهاب لأثمار من الأخبار جانين وغواص لأعماق الكتاب وحسن لا يزعزعه ثياب وأسد لا يخاف من السباب ولين جانب في من يلاكي يمثل ذاك في نفس النصاب
إذا نصح الأنام فهم بصحوين وإن متكلما ذاك الملابي إذا وليس يجيء وابل منكرات سوى إبعاده كل السحاب وقصدا يا طيور له لتنبي بأني في رجاء شرب الشراب حماه الله في تطويل عمري صحيح الجسم في دفع الخراب فجئنا والكآبة في التوالي بموت حبابة حوت المعالي شريفة عزة أم حنون وبين الأم رمز للمثال ووالدة الكرام وزوجة الفاح لرزق ابن الحسين من الرجال ألا هي أمنا الفضل بن يحيى وبالمفتي البتاوي في اتصالي وراء الزوج جودا النور شمسين نهار وضوء بدر في الليالي وخلف صلاح أولاد لها حوض ظمآن كذا وتد الجبال لتقوى الله عيشتها استقامت وخدمة أحمد خلق الجلال وإن الجود لحم الجسم فيها كبحر نحو حوت في النوالي وما جف اللسان لها بتاتا نتيجة ذكرها مولى الموالي وما صلت سوى في بدء وقت وأصبح ذا لها ختم الفعال خديجة عصرها قولا وفعلا وفاطمة الزمان بلا جدال وذكر الخير عن
ها غيض فيض لينفد حبره قبل الكمال عسى الرحمن يسكنها جنانا ويجزيها الأجور بلا انفصال ويجعل قبرها روضا أنيقا ويكرمها الإجابة للسؤال وأسرتها تدوم على اصطبار وطول العمر في دار الزوال خديجة عسلها قولا وفعلا وفاتمة الزمان بلا جدال اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Selanjutnya penyerahan sertifikat kepada santri pesantren Ramadan yang akan diserahkan langsung oleh Abuya. Untuk nama yang dipanggil langsung maju ke depan. Pertama yang menerima sertifikat kita panggilkan Saudara Said Ahmad Syarif Al-Gadri. Langsung ke depan. Berikutnya Saudara Said Syarif Abdurrahman Syahab. Berikutnya Muhammad Afiq Irfan. Selanjutnya Muhammad Farhan. Berikutnya Muhammad Husnul Azkia.
Berikutnya Muhammad Syauqi Syahab. Berikutnya Muhammad Fatin Rizik. Berikutnya Saudara Ridwan. Berikutnya Saudara Zainal Majid. Berikutnya Muhammad Hafizuddin Syahab. Berikutnya Wais Al-Qarani. Berikutnya Khalid Lubis. Berikutnya Tobroni Muzammil. Berikutnya Saudara Novaluddin. Berikutnya Saudara Muhammad Abdullah. Berikutnya Saudara Raihan Albar. Berikutnya Saudara Muhammad Erfan.
Terakhir Muhammad Hasbiallah Syahab. Selanjutnya penyerahan cindramata dari peserta pesantren Ramadan untuk Abuya. Sadirdian hadiah. Selanjutnya pemberian ijazah pengamalan munajat dan amanat dari Abuya. Alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa atina hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina hadha birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Kepada segenap dewan guru dan pengurus daripada Pesantren Alam dan Agrokultural Markas Syariat, jazakumullahu khairal jaza ala ihtimamikum wa ala juhdikum fi ta'lim wa tarbiyah fi hadzal ma'had. Wallahu subhanahu wa ta'ala an yubarika lakum fi jami' harakatikum wa sakanatikum wa da'watikum. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kepada segenap santri pesantren Ramadan di Markas Syariat yang alhamdulillah sudah menyelesaikan mengikuti semua kegiatan belajar mengajar yang ada di pesantren Ramadan. Mudah-mudahan antum semua mendapatkan manfaat dunia maupun akhirat yang berguna untuk kehidupan dakwah kita insya Allah. Kehidupan dakwah ini indah. Bahkan Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim, wa man ahsana qawlan mimman da'a ilallah. Jadi enggak ada satu ucapan pun yang lebih baik daripada orang-orang yang berdakwah mengajak kepada Allah. Dan dakwah ini perlu kita ketahui untuk semua santri Markas Syariat. Kalau dakwah kita ingin berkah, kalau dakwah kita ingin punya kuwatut ta'thir, punya kekuatan pengaruh di tengah masyarakat, maka perhatikan 3 hal. Yang pertama, jadikan dakwah itu sebagai tuntunan,
jangan jadikan dakwah sebagai tontonan. Sebab kalau dakwah menjadi tontonan, tidak akan pernah berbekas. Tidak akan punya pengaruh. Apalagi ingin membentuk suatu masyarakat dari hasil dakwah kita, tidak akan pernah terwujud. Nah, kalau ingin dakwah kita punya pengaruh, mampu membentuk masyarakat, mampu melahirkan generasi penerus yang baik, maka jadikanlah dakwah itu sebagai tuntunan. Jangan dijadikan sebagai tontonan. Yang kedua, jadikan dakwah itu sebagai kewajiban. Jangan dijadikan sebagai profesi. Dakwah bukan profesi. Dakwah itu bukan pekerjaan yang menjadi mata pencaharian. Bukan. Dakwah itu adalah kewajiban. Kita tahu profesi-profesi seperti insinyur, dokter, dan lain sebagainya. Itu profesi. Bekerja sebagai aparatur sipil negara di kementerian-kementerian, itu profesi. Nah, apa beda profesi dengan kewajiban? Beda. Orang kalau profesi, dia hanya bekerja di jam kerja saja. Oh, kerjanya dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, selesai. Di luar itu, dia orang bebas yang gak ada ikatan dengan pekerjaan. Berbeda dengan dakwah. Dakwah nggak ada jam kerjanya. Dakwah itu 24 jam terus menerus. Di mana kita berada, wajib kita berdakwah. Kita ada di kamar pun, di atas tempat tidur pun, bersama istri pun, tetap wajib berdakwah. Nah, jadi dakwah tidak terikat dengan jam kerja. Makanya bukan profesi. Nah, dia merupakan kewajiban. Kita di atas mimbar kita dakwah, di jalan kita dakwah, di pasar kita dakwah, ada orang bertamu dengan kita, kita berdakwah. Dakwah tidak kenal siang, tidak kenal malam, tidak kenal hari, tidak kenal jam. Nah, itu namanya kewajiban. Nah, ini perhatikan. Jadi kalau ada orang menganggap dakwah sebagai profesi, repot. Nah, nanti di atas panggung dia dakwah, turun dari panggung, dia bisa melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan dakwah. Dan itu terjadi. Di kelas dia ngajar, di luar kelas dia maksiat. Di atas mimbar dia berdakwah, luar biasa lisannya fasih. Tapi begitu turun dari mimbar dakwah, dia melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat. Nah, kenapa? Karena dakwah dianggap sebagai profesi. Ya, kalau saya lagi ngajar, itu saya dakwah. Kalau saya di panggung, ya itu saya dakwah. Tapi kalau saya lagi di pasar, itu urusan lain lagi. Saya mau godain perempuan, saya mau bikin maksiat. Nah, ini berbahaya sekali. Jadi ingat, kalau ingin dakwah kita berbekas di tengah masyarakat, nah, kalau ingin dakwah kita punya pengaruh, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikan dakwah sebagai kewajiban, jangan jadikan dakwah sebagai profesi. Yang ketiga, jadikan dakwah itu sebagai perjuangan. Jangan dijadikan sebagai perdagangan. Nah, jadikan dakwah itu sebagai bagian perjuangan hidup kita, way of life, jalan hidup. Nah, jangan dijadikan dakwah itu sebagai bisnis perdagangan. Nah, sekarang ini tidak sedikit orang menjadikan dakwah itu sebagai bisnis perdagangan. Kalau diundang orang, yang dia tanya berapa duit mau dibayar. Kalau diundang orang, yang dia tanya, kapan DP-nya dibayar, dimasukkan, dikirim ke ATM-nya. Ini nggak betul. Nah, jadi santri-santri markas syariat nggak boleh seperti itu. Jangan sekali-kali memberikan harga untuk dakwah. Dakwah sambil berdagang, silakan. Boleh. Berdagang sambil dakwah, bagus. Tidak ada masalah. Tapi jangan dakwah didagangkan. Nah, tolong dibedakan tuh. Jadi bukan dakwah nggak boleh dagang, bukan dakwah sambil dagang, silakan, boleh, nggak apa-apa, halalan thayyiban.
Atau dagang sambil dakwah, bagus saudara, silakan. Tapi jangan dakwah yang diperdagangkan. Oh, kalau di sana ngundang amplopnya besar, di sini kecil, yang sini nggak diterima, yang di sana diterima. Atau dia udah diundang di satu tempat, tahu-tahu ada ngundang lain, ngasihnya lebih besar, dia batalin itu undangan yang pertama, haram, nggak boleh. Santri-santri, alumni markas syariat nggak boleh begitu. Jangan sekali-kali kalau kita diundang tablik, diundang ceramah, diundang apa saja bicara soal duit, haram. Nah, soal nanti kalian berdakwah, kemudian ada memberikan hadiah, silakan terima. Mau hadiahnya kecil kah, mau hadiahnya besar, terima. Jangan sekali-kali minta. Jangan sekali-kali memasang tarif. Kenapa? Sebab begitu dakwah dijadikan sebagai bisnis perdagangan, maka dakwah tidak akan berkah. Dakwah tidak akan berbekas. Dakwah tidak akan pernah punya pengaruh. Nah, maka itu kita ingatkan dari sekarang, kalau mau jadi seorang dai, seorang murabbi, seorang mudarris, seorang guru, seorang pendakwah, seorang ulama, maka perhatikan sekali lagi bahwa dakwah adalah tuntunan bukan tontonan. Dakwah adalah kewajiban bukan profesi. Dakwah adalah perjuangan dan pengorbanan, bukan bisnis perdagangan. Justru dalam dakwah kalian dituntut untuk berkorban. Mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, mengorbankan pikiran, juga mengorbankan harta benda kita. Nah, kalau itu bisa dilakukan, insya Allah santri-santri alumni daripada markas syariat akan menjadi dai-dai handal untuk membentuk masyarakat yang baik. Amin ya rabbal alamin. Bagian kedua yang ingin saya ingatkan, bahwa medan juang Islam ini secara umum kita bagi menjadi 3. Ada medan juang yang kita sebut dakwah. Ada medan juang yang kita sebut hisbah. Ada medan juang yang kita sebut jihad. Dakwah sesuai dengan katanya dakwah, da'a yad'u da'watan, mengajak. Yang namanya mengajak harus santun, harus ramah, harus lemah lembut. Nggak ada tuh ngajak kasar, keras, nggak ada. Sehingga dengan demikian yang namanya dakwah wajib dilakukan dengan lembut, santun, ramah. Agar apa? Agar menyentuh. Sehingga orang-orang yang didakwahkan bisa simpatik dan tertarik mau ikut ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, hisbah. Hisbah itu adalah amar ma'ruf nahi munkar. Al-amru bil ma'rufi wan nahyu anil munkari. Itu hisbah. Nah, untuk hisbah ini harus tegas. Nah, nggak ada itu hisbah lembek, nggak ada. Hisbah itu tegas. Ajak yang bersangkutan ke jalan Allah dengan tegas dan larang yang bersangkutan daripada kemaksiatan, kemunkaran juga dengan tegas. Hisbah tegas. Nah, adapun yang terakhir jihad, jihad keras. Nggak ada tuh jihad lembek, nggak ada. Yang namanya jihad itu perang di jalan Allah. Ada pertumpahan darah, ada nyawa yang hilang, ada harta benda yang musnah, saudara. Nggak ada jihad lembut. Nah, jadi ini ketiga medan juang ini punya karakter sendiri-sendiri. Berbeda-beda. Nah, saya berikan contoh. Saya berikan contoh yang simpel. Nabi mengatakan dalam hadis, kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'us sab'. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashar. Wa farriquhum fil madaji'. Sadaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi mengatakan muru auladakum bis-shalah, perintahkan anak-anakmu untuk mendirikan salat wa hum abna'us sab'. Manakala tatkala mereka berusia 7 tahun. Saudara, 7 tahun perintah suruh sholat.
Kemudian wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashar, dan pukul dia untuk agar dia mendirikan sholat. Jadi kalau dia disuruh sholat nggak mau, pukul. Tapi tentu dengan pukul yang tidak melukai, dengan pukulan yang tidak berbahaya, dengan pukulan tidak di tempat-tempat yang fatal atau yang vital yang bisa mengakibatkan yaitu madarat yang fatal ya ikhwan. Nah dari sini apa kita bisa ambil pelajaran menyangkut medan juang yang kita sebutkan tadi. Anak umur 7 tahun suruh sholat. Pertanyaannya kalau belum 7 tahun. Nah, kalau belum 7 tahun, jangan disuruh sholat, tapi diajak sholat. Nah, beda tuh. Anak masih 5 tahun, 6 tahun, jangan disuruh, diajak. Nak, sholat yuk. Nak, sholat yuk sama ayah, sama ibu. Yuk sholat. Mau ikut ke surga gak? Mau senang gak? Mau makan enak gak? Yuk, sholat yuk. Ajak. Itu dakwah namanya. Ini contoh dalam kehidupan sehari-hari. Itu dakwah. Ajak. Nah, mengajak itu, saudara, ada juga ajakan bilhal. Bukan ajakan bilisan. Itu ajakan dengan contoh suri tauladan. Kedua orang tua, begitu azan terdengar, dia matikan radio, dia matikan televisi dalam rumah. Anak ngelihat. Anak umur 5 tahun lihat ayah ibunya. Oh, kalau maghrib TV dimatiin, radio dimatiin. Kalau masuk azan, oh ayah ibunya langsung ambil wudhu, langsung berdiri sholat. Memberikan contoh. Si anak bakal ikut ya ikhwan. Itu namanya dakwah. Dakwah itu dengan suri tauladan, dengan contoh, dan juga dengan ajakan. Memang dakwah mesti begitu. Nah, dalam dunia dakwah yang lebih luas, maka wajib kita berdakwah dengan lembut, santun, ramah, menarik, dan dengan suri tauladan. Jadi supaya ucapan kita sesuai dengan perbuatan. Nah kemudian begitu anak itu udah 7 tahun, suruh. Nah, jadi nggak lagi diajak, tapi disuruh. Nah, begitu dengar azan, anaknya masih main, nah berhenti main. Ayo segera ambil wudhu. Ayo sholat. Suruh. Bukan diajak lagi kalau sudah 7 tahun. Suruh. Ini yang disebut hisbah. Nah, ini kita kasih contoh dalam satu contoh yang kecil dalam keluarga. Begitu udah nyuruh, harus tegas. Nah, itu yang disebut hisbah. Amar ma'ruf. Suruh dia berbuat baik. Ayo nak, tinggalkan itu mainan, sholat. Kemudian si anak menolak, pukul. Nah ini nahi munkar. Ini nahi munkar, pukul. Nahi munkar ya ikhwan. Nah jadi itu namanya sebelum 7 tahun, saudara, itu dakwah. Begitu 7 tahun suruh, amar ma'ruf. Begitu 10 tahun pukul, itu nahi munkar. Jadi ada tahapan, ada jenjangnya. Nah, apalagi perang. Saudara, wah namanya perang pasti keras. Nggak ada perang itu lembut, perang itu santun, ramah, nggak ada. Perang itu saling berusaha membunuh atau dibunuh. Dalam perang itu ada kerusakan harta benda, ada kehilangan nyawa, ada pertumpahan darah, itu perang. Jadi nggak ada itu perang lembut, nggak ada ya ikhwah. Nah jadi tempatkanlah masing-masing medan sesuai dengan karakternya. Jadi kalau nanti kalian berdakwah ya lembut. Jangan alumni markas syariat dakwahnya kasar, ngomongnya kasar. Jangan. Dakwah wajib lembut, santun. Nah, tapi kalau kalian lagi melakukan hisbah, mencegah perjudian, mencegah kemunkaran, mencegah kemaksiatan, tegas. Wajib tegas. Enggak tegas, enggak bakal didengerin. Ya, enggak tegas, enggak ada yang mau tunduk ya kawan. Tegas. Nah, tapi begitu kalian terlibat dalam suatu medan jihad, seperti di Palestina umpamanya, perang melawan Israel, ya keras, bunuh, kejar musuh, bunuh musuh. Nah jadi itulah ketiga medan. Nah dai yang sempurna, dai yang terjun di 3 medan tadi, dia dakwah juga, dia hisbah juga, dia jihad juga, itu dai yang paling ideal.
begitulah dulu karakter, sikap, perilaku, perjuangan Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga para sahabatnya. Mereka dakwah, mereka hisbah, dan mereka jihad. Nah, tapi kita juga mesti tahu, tidak semua orang mampu melakukan ketiganya. Enggak semua orang. Ada orang yang mampu melakukan dakwah dengan santun, lembut, menarik, simpatik. Tapi dia tidak punya keberanian untuk melakukan hisbah. Dia nggak punya keberanian untuk amar ma'ruf nahi munkar. Ada, saudara. Nah, jadi nggak bisa juga kita paksa setiap dai harus menguasai ketiganya. Nggak bisa, nggak boleh. Bukan hanya nggak bisa, nggak boleh. Nah, jangan memaksakan seseorang di luar kemampuannya. Allah sendiri, saudara, tidak membebankan seseorang di luar kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah hanya membebankan, saudara, sesuai dengan kemampuan yang bersangkutan. Nah, maka itu kita jangan membebani diri kita yang kita tidak mampu. Jadi kalau ada santri-santri MS ke depan, mampu berdakwah dengan santun, dengan lembut, dengan ramah, simpatik, menarik, tapi nggak mampu untuk hisbah, nggak apa-apa. Terusin aja dakwahnya. Yang penting wajib dia menghormati dai-dai lain yang hisbah. Nah, jadi jangan sampai dia berdakwah dengan lembut, santun, udah banyak santrinya, nah, dia nyinyir terhadap saudaranya yang hisbah. Nggak boleh, saudara. Jangan merasa benar sendiri. Jangan merasa paling suci sendiri. Oh, cara dakwah saya nih paling bagus, paling hebat. Wah, apa itu? Yang sebelah sana tuh kok dakwahnya begitu? Dia bilang kasar. Padahal yang sebelah sana keras, saudara, karena lagi hisbah. Bukan lagi hanya sekedar berdakwah. Nggak boleh. Kalau kita nggak mampu untuk berhisbah, hargai orang yang berhisbah, dukung mereka sepanjang kita mampu mendukungnya, doakan mereka. Nah, kira-kira jelas tidak? Mesti begitu, saudara. Ada juga orang berani dia berhisbah. Bahkan jagoan dia untuk berjihad. Tapi untuk dakwah dia nggak mampu. Ilmunya nggak seberapa, lisannya nggak fasih, saudara. Tapi kalau urusan hisbah, bertempur dengan para penjahat, mencegah kemunkaran, dia paling depan, paling berani, paling gagah. Atau kalau urusan jihad, oh dia paling depan, nomor satu, dia siap mati duluan. Nah, bagaimana seperti ini? Nggak apa-apa. Yang mampu jihad, jihad aja. Yang mampu hisbah, hisbah aja. Dan nggak mampu dakwah, nggak apa-apa. Nah, ini namanya kita berbagi itu tugas. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah, jadi kita bagi-bagi tugas, jangan merasa benar sendiri. Insya Allah. Nah, akhirnya saya berikan gambaran ilustrasi bahwa dakwah, hisbah, dan jihad ini ibarat pekerjaan para petani. Nah, petani itu ada dua tugas yang paling penting. Pertama, tugas menanam, itu termasuk membajak tanah, menabur bibit. Nah, itu urusan petani. Tapi ada juga tugas kedua yang petani tidak boleh lupa, yaitu memberantas hama. Hama nggak boleh dibiarkan. Kalau dibiarkan nanti capek-capek dia nanam, hasil panennya rusak. Nah, maka itu petani yang cerdas, petani yang ideal, dia menanam padi dan dia memberantas hama. Sehingga dia bisa mendapatkan panen yang bagus. Kira-kira jelas tidak? Tapi jangan lupa, tidak semua petani mampu mengerjakan keduanya. Ada petani ngelukuk tanahnya luar biasa, debar bibitnya pengalaman, tanam pohonnya apalagi. Dia siram, dia pelihara luar biasa. Tapi begitu berhadapan dengan hama, dia nggak mampu. Ada hama wereng, ada hama tikus, ada hama macam-macam yang bisa merusak hasil panennya. Nah, sekarang bagaimana kalau dia nggak mampu menghadapi hama? Nggak apa-apa, teruskan aja nanamnya. Soal hama, serahkan kepada orang yang punya keahlian. Minta bantuan. Bantu dong di persawahan saya nih supaya bagaimana hama-hama ini bisa dicegah. Minta bantuan. Jangan malu-malu minta bantuan. Nah, begitu terjalin kerjasama yang baik antara pekerjaan menanam dengan memberantas hama,
maka insya Allah panennya akan bagus. Begitulah dunia dakwah. Nah, jadi dunia dakwah itu orang yang berdakwah dengan lembut, dengan santun, itu ibarat petani yang sedang menanam padi. Ibarat petani yang sedang menanam padi. Adapun mereka-mereka yang berkhizbah, mencegah kemunkaran, melawan peredaran narkoba, melawan minuman keras, melawan perjudian, melawan pelacuran dan lain sebagainya, ini ibarat petani yang sedang memberantas hama. Nah, kalau ini bekerja sama dengan baik, sinergi, insya Allah hasilnya juga akan baik. Amin ya rabbal alamin. Jadi kesimpulannya ingin saya sampaikan kepada semua santri Markas Syariat, baik santri tetap maupun santri pesantren Ramadan. Sekali lagi ingat bahwa medan juang Islam itu ada 3, ada dakwah, ada khizbah, dan ada jihad. Ketiganya harus sinergi. Siapa-siapa yang bisa melakukan ketiganya, lakukan ketiganya. Nah, tapi kalau nggak mampu, nggak apa-apa. Lakukan sesuai kemampuan kita, tapi wajib kita mendukung saudara-saudara kita yang lain yang melakukan medan yang lainnya. Dukung, bantu, doain. Jangan sampai antar dai itu saling menjatuhkan, saling merasa paling suci sendiri, orang lain semua salah. Enggak boleh. Nah, adapun soal resiko, ya jangan berpikir kalau jihad itu resikonya mati. Kalau khizbah enggak, siapa bilang? Banyak orang berkhizbah juga resikonya mati. Oh, kalau dakwah aman-aman saja, siapa bilang? Banyak orang berdakwah dengan lembut, ujung-ujungnya juga tetap dikerjai orang. Ada yang dibunuh, ada yang diculik, ada yang diracuni. Jadi nggak betul. Kalau dakwah nggak ada resiko. Kalau khizbah sama jihad baru resiko tinggi. Enggak, tiga-tiganya semua ada resiko. Resiko dihabisi, resiko difitnah, resiko dituduh. Jadi jangan kaget dengan resiko-resiko tersebut. Karena begitulah dulu perjuangan Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah baik, ayo sama-sama di dalam buku munajat. Santri Ramadan dapat buku munajat? Ada santri Ramadan dapat ya. Di dalam buku munajat kita lihat halaman 168. Nah ini kalau santri-santri MS biasanya udah hafal semua ini. Ayo sama-sama kita bawakan satu nasyid dengan judul Medan Juang Islam. Ayo rame-rame semuanya. Astaghfirullah Rabbi ya syakur. Astaghfirullah Rabbi ya sabur. Astaghfirullah Rabbi ya syakur. Astaghfirullah Rabbi as-sabur. Astaghfirullah Rabbi al-ghafur. Astaghfirullah min kulli ghurur. Astaghfirullah Rabbi al-ghafur. Astaghfirullah min kulli ghurur. Medan juang Islam adalah 3, harus diingat, jangan dilupa. Medan juang Islam adalah 3, harus diingat, jangan dilupa. Pertama dakwah, kedua hizbah, ketiga jihad fisabilillah. Pertama dakwah, kedua hizbah, ketiga jihad fisabilillah. Astaghfirullah 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 Rabbi al-Ghafur.
Astaghfirullah min kulli ghurur. Astaghfirullah Rabbi al-Ghafur. Astaghfirullah min kulli ghurur. Dakwah haruslah bijak dan lugas, hisbah mestilah cerdas dan tegas. Dakwah haruslah bijak dan lugas, hisbah mestilah cerdas dan tegas. Jihad medannya berani dan keras, berkorban hingga terakhir nafas. Jihad medannya berani dan keras, berkorban hingga terakhir nafas. Astagfirullah Rabbi asyakur. Astagfirullah Rabbi as-sabur. Astagfirullah Rabbi asyakur. Astagfirullah Rabbi as-sabur. Astagfirullah Rabbi al-Ghafur. Astaghfirullah min kulli ghurur. Astaghfirullah Rabbi al-Ghafur. Astaghfirullah min kulli ghurur. Setiap medan wajib diisi oleh yang pantas dan memang ahli. Setiap medan wajib diisi oleh yang pantas dan memang ahli. Semua medan wajib sinergi, jangan merasa benar sendiri. Medan wajib sinergi, jangan merasa benar sendiri. Astagfirullah 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 Rabbi al-Ghafur. Astagfirullah min kulli ghurur. Astagfirullah Rabbi al-Ghafur. Astagfirullah min kulli ghurur. Mulailah dari diri sendiri, jangan melanggar syariat Nabi. Mulailah dari diri sendiri, jangan melanggar syariat Nabi. Siapa berjuang ikhlaskan diri, niscaya dapat ridha ilahi. Siapa berjuang ikhlaskan diri, niscaya dapat ridha ilahi. Astagfirullah 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 Astagfirullah
Astaghfirullah Rabbiyal Ghafur. Astaghfirullah min kulli ghurur. Astaghfirullah Rabbiyal Ghafur. Astaghfirullah min kulli ghurur. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallu 'alan nabi. Jadi munajat ini berisi zikir-zikir, hizib-hizib, wirid-wirid, solawat-solawat pilihan, doa-doa di berbagai kesempatan. Begitu juga ada gasaid, pilihan, dan anasyid. Jadi ini merupakan amaliyah daripada santri markas syariah. Dan alhamdulillah kita ada tim Dewan Guru. Di sana ada Kiai Haji Asep Jailani, Kiai Haji Asep Agus Sofyan, begitu juga ada Habib Muhammad, ada Habib Kamil, Hamid, Habib Hanif, dan lain sebagainya yang telah merevisi dan memperbaiki munajat. Masih dalam proses lagi ya. Supaya munajat ini lebih tertib, lebih rapi, dan jelas sumbernya. Jadi kita dapat bantuan luar biasa dari Dewan Guru. Saudara Kiai Haji Asep Jailani juga luar biasa membantu mencari referensinya. Ini doa ini dari mana sih? Selawat ini siapa sih yang susun? Kapan sih disusunnya? Nah itu semua mulai kita masukkan dalam munajat. Insya Allah tahun ini semua bisa selesai, lengkap, sehingga nanti para santri menggunakan munajat yang baru. Insya Allah. Tapi nggak apa-apa, yang nama dipakai aja, kurang lebih tidak jauh berbeda, hanya ada penyempurnaan. Termasuk harokat. Ini cetakan lama banyak harokat salah nih. Mestinya fathah pakai kasroh, mestinya kasroh, bahkan ada halaman yang lain. Halamannya nggak nyambung ya ikhwan. Nah, jadi ini memang saya minta bantuan ke Kiai Haji Asep Jailani, Asep Sofyan, dan semua Dewan Guru. Kepada para habaibnya untuk diperbaiki. Insya Allah nanti diperbaiki. Nah jadi munajat ini kita minta kepada para santri, walaupun kalian libur pulang tetap amalin. Jangan gak diamalin, kan di situ kan ada. Kita habis subuh sholat apa, habis sholat zuhur ada surat Al-Fat, habis sholat asar ada surat Waqi'ah, habis maghrib ada Ratibul Atas, kemudian habis subuh ada Ratibul Haddad dan lain sebagainya. Pagi kita ada baca surat Ar-Rahman atau melaksanakan duha dan lain sebagainya. Amalkan. Nah, jadi jangan mentang-mentang libur, zikirnya libur juga. Jangan. Pesantrennya libur, zikirnya nggak libur. Sholat 5 waktunya libur nggak? Enggak. Nanti begitu di rumah, kok nggak sholat? Di pesantren wajib sholat. Nah, kalau di sini kita lagi libur. Enggak, sholat nggak libur, ibadah nggak libur, zikir nggak libur. Yang libur kegiatan pondok pesantren. Kira-kira jelas ya? Baik, kita ijazahkan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ajastu lakum bimudawamah wa mulazamatil munajat bima fiha minal ayatil qur'aniyah wal azkarin nabawiyah wal awradis salafiyah wal qasaidil mukhtara was salawatil mukhtara wal anashid fi madhin nabi wa fi da'wa wal hisba wal jihad ibtigha'a mardatillahi subhanahu wa ta'ala. Ajastu lakum hadhihi jami'an. Siril Fatihah. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Baik, sebelum saya tutup, saya terima kasih banyak kepada para santri tadi yang sudah membuat dan membaca syairnya, baik untuk saya maupun untuk almarhumah Syarifah Fadlun binti Fadil bin Hasan bin Yahya. Jadi Umi Fadlun ini seorang perempuan yang sangat baik, seorang perempuan yang luar biasa setianya, seorang perempuan yang selalu siap untuk diajak berdakwah, berhisbah, berjihad, dengan mengorbankan apa saja yang dimilikinya. Sebetulnya semenjak beliau meninggal dunia, saya tidak punya niat untuk membina rumah tangga lagi.
Karena bagi saya umur juga sudah hijriah, sudah 60 tahun. Dan perjuangan ke depan masih sangat berat. Nah, kita nggak mau lagi ada beban rumah tangga. Karena rumah tangga itu juga menjadi satu beban tersendiri. Dan kita pengalaman 36 tahun kita berumah tangga. Kita harus pandai membagi waktu antara rumah tangga, dakwah, rumah tangga, perjuangan. Nah, sebetulnya kita tidak ada niat. Karena kita ingin fokus untuk ngajar, membuat kitab, ngarang yang bisa manfaat buat umat, sebelum giliran kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi memang berjalannya waktu ada 3 yang mendorong saya, akhirnya saya harus membina rumah tangga lagi. Yang pertama adalah dorongan dan persetujuan 7 putri saya. Nah, karena mereka yang mendorong, mereka yang membujuk dengan argumentasi yang syar'i. Itu yang pertama. Yang kedua selain itu, yaitu karena memang banyak nasihat dari para habaib, para ulama, dari kawan-kawan saya dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, pada akhirnya setelah kita istikharah dapat isyarah, yang membuat kita akhirnya harus menerima semua nasihat tersebut dan dorongan putri-putri saya. Dorongan putri itu harus ditempatkan yang pertama. Satu saja putri saya tidak setuju, saya tidak akan pernah bina rumah tangga. Karena putri-putri ini juga semenjak kecil memang kita didik agama, kita didik supaya mereka semua menjadi da'iyah, supaya mereka semua menjadi ustazah, ya ikhwan. Jadi saya tidak mau ada problem baru dalam rumah tangga, nanti problem antara ibu baru dengan anak dan lain sebagainya. Tapi ala kulli hal di luar dugaan, justru 7 putri saya yang memberikan dorongan, karena sebelumnya ada dorongan dari para ulama dan habaib. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, lidar ilfitan, untuk mencegah fitnah, ya ikhwan. Akhirnya di luar yang 3 itu yang membuat saya akhirnya tidak ada jalan kecuali menerima. Karena memang perempuan yang ditawarkan oleh putri-putri saya tidak lain dan tidak bukan adalah keponakan dari almarhumah Syarifah Fadlun. Jadi Syarifah Munah Hasina Alaidrus adalah keponakannya. Ibunya adalah kakak kandung dari almarhumah Syarifah Fadlun binti Fadil bin Yahya. Yang mana kita lihat memang sikapnya nggak jauh berbeda. Walaupun memang kita mau cari seperti Umi Fadlun udah susah, ya kawan. Ini perempuan nggak mudah dicari di zaman seperti zaman sekarang ini. Nah, itu yang saya mau sampaikan. Nah, doakan mudah-mudahan dengan kedatangan daripada Syarifah Mona Hasina Alaidrus dalam kehidupan saya, kehidupan keluarga saya, kehidupan pesantren, supaya bisa membawa berkah, supaya tetap bisa menjadi istri yang setia, yang berkorban, yang siap berjuang bersama di dalam menegakkan Islam di negara tercinta Indonesia, insya Allah. Nah, itu saja yang saya mau sampaikan pada kesempatan ini. Tapi tentunya bahwa cinta saya dan hormat saya kepada Syarifah Fadlun binti Fadil bin Yahya tidak akan pernah berkurang. Karena 36 tahun saya merasakan betul bagaimana berjuang, bagaimana saya di penjara, bagaimana dia jaga anak-anak pada saat saya di penjara. Ada 7 putri, dia mesti rawat, dia mesti didik, dia mesti jaga, dia mesti lindungi. Sementara ayahnya ada di penjara. Jadi saya lihat sendiri dengan mata kepala bagaimana perjuangannya yang luar biasa. Jadi ini nggak bisa ditebus, dibayar oleh siapapun, nggak bisa, ya ikhwan. Tapi insya Allah Syarifah Mona Hasina akan tetap ikut berjuang seperti bibinya, seperti halatinya. Mudah-mudahan bisa mewarnai daripada perjuangan kita semua, insya Allah. Nah, itu saja yang saya mau sampaikan. Akhirnya selamat berlibur, selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri. Masih ada acara? Musafahah udah 7 menit lagi zuhur. Zuhur dulu ya. Habis sholat zuhur, sebentar lagi kita sholat zuhur berjamaah.
habis sholat zuhur kita musafahah, kita bersalaman yang tertib, yang rapi semuanya. Yang telah salaman langsung menuju tangga di luar sana, menuju tangga di luar sana untuk kita foto bersama. Insya Allah nanti diatur. Ya, nggak ada makan siang ya. Lagi puasa kan biasanya langsung makan siang ya. Jadi insya Allah kita foto nanti sama dewan guru nih semua yang ada di sini sama semua santri di tangga sebelah sana. Insya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada semua, khususnya kepada santri-santri pesantren Ramadan. Mudah-mudahan ilmu yang didapat di pesantren ini akan manfaat. Amin. Nah itu saja. Terima kasih. Silakan kita buat softnya, siap-siap sholat zuhur berjamaah. Setelah sholat kita bersalaman dan langsung ambil foto di atas. Insya Allah. Itu saja. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.